wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Gusti Kuncoro Putra, dan juga ada kelompok saya, ada Galang, ada Hanif Fakhri Resyandi, Ridwan Aris Setiaji, dan Bintang Wahyu Syahputra. Di sini dari kelompok 2 akan membacakan PPT kita, yaitu tentang sengketa tata usaha negara dengan judul Kasus Gugatan Terhadap Putusan Tata Usaha Negara berdasarkan dokumen putusan nomor 604/G-2023/PTUN Jakarta. Yang pertama yaitu identitas putusan. Nomor putusannya 604/G-2023/PTUN JKT. Pengadilan yang memutus adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Lalu para pihak yang bersengketa adalah penggugat, yaitu Profesor Dr. Anwar Usman, SHMH. Yang tergugat adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Soehartoyo. Lalu pihak yang tergugat 2 atau intervensi adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Selanjutnya adalah kronologi singkat kasus, yaitu Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK karena pelanggaran etik yang berat. Kedua, sebagai tindak lanjut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 November 2023 yang mengangkat Dr. Soehartoyo SHMH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023 sampai 2028. Yang ketiga, Anwar Usman menggugat keputusan tersebut ke PTUN Jakarta pada 24 November 2023 dengan alasan bahwa pengangkatan Soehartoyo tidak sah dan merugikan haknya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Lalu tindakan administrasi dan KTUN yang disengketakan adalah berjenis sengketa status kepegawaian yang berisi pengangkatan Dr. Soehartoyo sebagai Ketua MK. Lalu dampak terhadap penggugat adalah Anwar Usman merasa dirugikan karena kehilangan jabatannya sebagai Ketua MK dan menganggap proses pengangkatan penggantinya itu tidak sah. Apakah sudah memenuhi unsur KTUN? Unsur-unsur KTUN menurut pasal 1 angka 9 UU nomor 5 tahun 1986. Yang pertama, penetapan tertulis. Keputusan MK nomor 17 tahun 2023 adalah bentuk dokumen resmi dalam bentuk tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun, dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara. Selanjutnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengangkatan Ketua MK didasarkan pada pasal 4 ayat 1 dan 2 UU 24 tahun 2023 JO UU nomor 8 tahun 2011. Selanjutnya bersifat konkret, individual, dan final. Keputusan merujuk langsung satu individu, Soehartoyo, bersifat final dan berlaku langsung. Menimbulkan akibat hukum. Keputusan menimbulkan akibat hukum berupa perubahan status jabatan Ketua MK, ditunjukkan kepada seseorang atau badan hukum perdata, ditunjukkan langsung kepada individu yang bersangkutan, yaitu Dr. Soehartoyo. Namun, timbul permasalahan penting. Meskipun unsur KTUN secara formal terpenuhi, terdapat perdebatan yuridis mengenai kewenangan PTUN untuk memeriksa keputusan tersebut. Pasal 2 UU PTUN menyatakan bahwa keputusan yang merupakan hasil pemeriksaan badan peradilan tidak dapat digugat ke PTUN. Keputusan penegakan Ketua MK merupakan keputusan internal lembaga yudikatif, sehingga secara substansi berada di luar lingkup kewenangan PTUN. PTUN juga memutus soal pemulihan harkat dan martabat yang seharusnya menjadi ranah etik, bukan administrasi. Wewenang ini semestinya ada di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu MKMK. Hukum gugatan berdasarkan putusan PTUN Jakarta nomor 604/G-2023/PTUN Jakarta, dasar hukum pengajuan gugatan Anwar Usman adalah pasal 53 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1986 Sunto UU nomor 51 tahun 2009.
Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Karena Anwar Usman merasa dirugikan oleh kepentingannya akibat dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2023 yang memberhentikan dirinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan mengangkat Soehartoyo. Maka pasal 53 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1986 junto UU nomor 51 tahun 2009 dijadikan sebagai dasar gugatannya. Poin berikutnya yaitu putusan hakim. Putusan hakim yang pertama yaitu menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 17 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua MK masa jabatan 2023 sampai 2028 adalah batal. Poin kedua yaitu memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusan tersebut. Poin ketiga, mengabulkan permohonan pemulihan harkat dan martabat penggugat sebagai hakim konstitusi. Poin keempat, menolak permohonan penggugat untuk mengembalikan jabatan sebagai Ketua MK. Jadi, menurut tanggapan kelompok kami sepakat mengenai keputusan MK nomor 17 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua MK periode 2023 sampai 2028, bahwa keputusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur KTUN. Tak hanya itu, keputusan MK tersebut merupakan produk administratif dari MK sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 mengenai pengangkatan ketua dan wakil ketua MK. Kami juga sepakat akan putusan PT UN Jakarta yang menangani perkara nomor 604/2023 PT UN Jakarta tersebut. Dalam menangani perkara sengketa tersebut, hakim mengabulkan beberapa gugatan Anwar Usman, salah satunya yaitu tentang pencabutan keputusan MK nomor 17 tahun 2023 mengenai pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK periode 2023 sampai 2028 karena sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 pasal 68 ayat 1 dan 3 bahwa keputusan sebelumnya yaitu keputusan MK nomor 4 tahun 2023 itu harus dicabut terlebih dahulu sebelum membuat keputusan yang baru yaitu keputusan MK nomor 17 tahun 2023. Berikutnya yaitu kesimpulan. Simpulannya yaitu putusan PT UN Jakarta nomor 604/G/2023/PT UN.JKT mengandung kejanggalan yuridis dan kewenangan. PT UN dinilai telah memperluas kewenangannya dengan menguji dan membatalkan keputusan internal Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berada di luar ranah PT UN, serta memutus soal pemulihan harkat dan martabat yang merupakan wilayah etik, bukan administrasi. Keputusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga, dan dapat menjadi presiden buruk dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di masa mendatang. Berasal dari lembaga yudikatif atau MK dan merupakan bagian dari mekanisme internal berdasarkan hasil pemeriksaan etik oleh MK-MK. Maka objek gugatan ini seharusnya tidak masuk dalam ruang lingkup kewenangan PT UN menurut prinsip hukum administrasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih.